Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, welcome to Oscar, obrolan seru SMA Negeri Kembang Kramat. From talk to insight. Nah, untuk teman-teman, Oscar kali itu Oscar keberapa? Nah, mungkin teman-teman tahu nih, yang udah ngikutin Oscar dari dulu. Nah, sebenarnya Oscar itu Oscar yang ketiga. Nah, mungkin untuk teman-teman lainnya mungkin bertanya-tanya nih, tema kali itu apa? Nah, tema Oscar kali ini tuh yaitu tentang olahraga remaja dengan 3 permasalahan ini. Yang pertama yaitu pernikahan dini, yang kedua yaitu child grooming, dan yang ketiga adalah kenakalan remaja. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari kita nih, mungkin kita akan kedatangan narasumber dari luar yang sebenarnya itu keren banget. Nah, untuk narasumbernya itu kasih clue nih teman-teman. Yang pertama itu ada diri-dirinya. Yang kedua itu sering membahas terkait dengan kenakalan remaja seperti proses kali ini. Nah, mari kita sambut narasumber Duta Juara 2 Duta Genre Kabupaten Karanganyar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo teman-teman semuanya, ini adalah Duta Juara 2 Duta Genre Kabupaten Karanganyar ya teman-teman. Baik, mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut nih teman-teman. Terus sebelumnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Satrio Jalur Chandra dari kelas 10 E4 yang akan dijelas pada kali ini. Dan kita akan kenal narasumber kita nih. Terima kasih ya Satrio atas kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Saskia Kela Kuswamadani. Aku sebagai juara 2 Duta Genre Kabupaten Karanganyar tahun 2025. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal Mbak Saskia. Aku sebelum masuk pertanyaan yang lebih serius Mbak, aku ingin mencoba pertanyaan yang lebih dulu. Apa sih Mbak motivasi untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Karanganyar itu? Sebenarnya Satrio kalau motivasi yang pastinya adalah diri kita sendiri ya Satrio. Karena kalau kita nggak mengubah jalan diri kita sendiri, siapa yang mau mengubah? Jadi mungkin kita menciptakan hal baru yang lebih sehat, yang lebih seru lagi daripada kita cuma duduk di rumah dan juga berbicara. Jadi mungkin ikut kegiatan yang lebih positif. Kamu Mbak, waktu seleksi dulu itu kedepannya itu apa aja sih Mbak? Kalau seleksinya itu cukup mudah, cuma seleksi wawancara sama tes ketulisan. Ini mau tanya dulu Mbak, apa sih benefitnya untuk menjadi Duta Genre itu? Kalau benefit banyak banget, bahkan tapi itu juga. Kalau yang pertama itu yang pastinya mendapat nama juga di Karanganyar sebagai Duta Genre Kabupaten Karanganyar. Dan kedua pasti akan dipandang lebih beda karena kita juga menjadi ciri khas Karanganyar sebagai Duta Genre. Kalau di Karanganyar kan tidak ada menjadi Duta Pulau saja, saya tahu ya. Nah, tapi juga ada Duta Genre dan forum-forumnya lain. Terus habis itu kita pasti punya kenalan yang lebih banyak karena teman-teman kita kan dari kita ada 20, dari 20 itu ada 30 lebih. Nah itu tapi relasinya akan lebih banyak lagi. Terus kalau materinya banyak banget. Dari kita akan belajar lebih banyak lagi. Materinya itu 8 substansi dulu, jadi ada 8 substansi. Ini total 9 ya Satrio. Gitu. Terus pastinya pengalamannya akan lebih banyak lagi dan seru banget. Kita akan masuk ke pertanyaan lebih serius Mbak. Kita punya 1001 pertanyaan untuk Mbak Saskia jawab. Sudah siap jawab Satrio. Ini pertanyaan pertama ya. Untuk sekarang kan anak remaja itu nggak bisa lepas dari medsos Mbak. Apa betul sih Mbak, medsos itu racun banget buat negara remaja yang bikin mereka berani nakal dan konten itu viral. Oke, jadi Satrio itu pasti racun banget ya. Karena kita tahu kan sekarang itu ada yang namanya FOMO atau ikut-ikutan sama orang lain yang dikenal atau nggak dikenal. Kalau di TikTok nih contohnya, itu kan pasti banyak orang yang FOMO padahal nakal. Kamu tahu nih itu beda ya? Nah, jadi together itu kan juga berasal salah satunya faktornya itu dari FOMO itu. Mereka pikir bahwa together itu ya memang tren yang sudah dinormalisasikan zaman sekarang ya. Padahal itu artinya adalah hal nakal yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Gitu. Itu yang bikin
mungkin remaja sekarang itu gampang banget buat termanipulasi gitu. Makanya mereka itu sekarang angka pernikahan dininya itu naik ya. Apalagi KTP-nya kalau sudah tidak diinginkan itu biasanya ya karena kecelakaan dan juga sebagainya itu naik karena salah satunya seperti itu. Seperti itu. Nah, kita kan di kasus itu nggak tahu ini siapa aja yang misal yang DM kita, yang BBM kita kan itu kita nggak tahu mbak. Itu ngomong itu kadang bagus banget mau kita sakit ya mbak. Gimana sih mbak caranya kita biar nggak gampang kemakan omongan kali seorang nggak kenal. Pakai BBM biar dikasih kencang dan sekarang belum jago banget mbak. Sebenarnya sih gampang banget susah ya kalau jadi kita masing-masing karena tentunya kita kan remaja yang masih sangat-sangat stabil, kadang kita masih bingung buat BBM ini benar atau salah, itu masih susah banget sebenarnya masih sama BBM. Jadi kalau yang pertama nih dari aku itu pastiin kalian bisa memakai berita kalian saat itu. Jadi kalau kalian ada sebutannya itu booming ya atau kata-kata manis saja di awal itu harus kalian hindari. Contohnya aku tertarik sama kamu karena ini gitu. Harusnya ya kalau mereka benar-benar memang ada perhatian dari kita, itu pasti mereka akan bertahap. Kemudian itu akan bertahap dan juga lebih intens gitu. Nggak langsung begitu enggak. Itu salah satunya itu. Terus yang kedua itu gerak-geriknya itu pasti kelihatan. Dan kita kan juga bisa mencari informasi lebih dalam kayak profilnya itu gimana, terus follownya siapa aja, itu sebenarnya pasti ketahuan kok ya. Kalau misalnya kita benar-benar bisa membedakan itu benar dan salah gitu. Terus kalau misalnya tentang perhatian itu pasti kan ada perhatian yang langsung diungkapkan dan langsung dilakukan gitu. Tidak cuma ngomong aja, gitu. Nah, waktu kita mendapatkan yang tindakan seperti itu mbak, apa sih kita lakukan apabila melapor kepada orang tua kita yang masih kita kan sebagai masih seorang pelajar yang belum bisa melapor ke orang tua, kita bisa melapor kepada orang tua mbak. Oke, itu juga kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau memang dirasa orang tua itu bukan tempat yang nyaman untuk kita cerita, untuk kita berkeluh kesah, ya mungkin bisa dengan orang lain atau teman-temannya saja. Misalnya aku punya teman itu Satrio, jadi aku mending cerita ke Satrio aja yang sekiranya itu nggak ngejudge apa yang aku lakukan saat ini, apa yang aku rasain saat ini gitu. Kalau misalnya benar-benar nggak ada teman cerita yang memang benar-benar bisa dipercaya, itu bisa di web genre karangannya 2025 itu ada sesi curhat dan tanya jawab, tapi tenang aja disitu juga ada anonimnya, jadi nama kalian itu nggak akan kelihatan dan akan dijawab oleh forum genre dan juga genre kabupaten sendiri. Seperti itu ya teman-teman, kalau mau itu juga bisa di web genre Karanganyar. Nah, mungkin itu bisa menyangkut pertanyaan selanjutnya nih mbak. Kenapa sih anak yang kurang perhatian di rumah itu paling gampang kena target bullying di internet? Sebenarnya pasti banyak faktor ya, karena yang pertama itu nggak punya kasih sayang dari orang tua sehingga akan mencari kasih sayang ke orang lain gitu. Nah, contoh yang pertama tadi kan kita membahas yang gitu ya. Nah itu kan karena kurang perhatian ke orang tua pasti nih. Kalau orang tuanya itu benar-benar memperhatikan anak tersebut, itu bakalan melarang. Kamu tuh nggak usah kayak gini-gini sama kamu, cukup kayak gini-gini aja. Itu namanya perhatian dan tidak akan berkurang kasih sayang di rumah. Dan pastinya anak tidak akan mencari kasih sayang ke orang lain gitu. Tapi sedangkan kalau ini kita memang pernah bullying, berdarah, tidak ada kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tua. Jadi nggak ada yang ngarahin, gitu. Nggak ada yang ngarahin. Orang tua juga nggak peduli. Terus jadi kita nggak punya alat dan semaunya aja. Maka kita gampang termanipulasi sama omongan-omongan di luar sana. Itu ya teman-teman. Kalau mungkin itu teman-teman ya nggak mau cerita kepada orang tuanya, mungkin bisa cerita ke sahabat-sahabatnya dulu seperti itu teman-teman. Nah, ini mbak, misal kalau orang tua kita itu nggak asik diajak ngobrol soal seksualitas. Nah, kemanakah kita harus cari info yang benar terkait informasi? Kalau cari info yang benar, kalau nggak orang tua itu yang pastinya boleh ke teman juga. Teman kan pasti lebih nyambung juga kalau diajak diskusi tentang seksualitas. Tapi juga harus ingat batasan diikuti aja. Kalau kita itu cuma
penyakit seksual atau tentang pernikahan dini gitu. Kita juga bisa cari di internet itu buat banyak atau juga banyak. Atau kalian juga bisa langsung ke psikologi yang sudah ternama, kan itu pasti juga sangat berbalut sekali ya kalau kita bicara tentang seksualitas. Apalagi kita kan remaja itu salah menggunakan info tersebut gitu. Jadi seperti teman-teman lah, mungkin kalau teman-teman mencari membaca tentang soal seksualitas, mungkin itu teman-teman bisa lebih aktif di internet lagi. Soalnya juga itu banyak banget teman-teman sebenarnya informasi tentang seksualitas. Sebenarnya kan Ya, sebenarnya kita ini remaja harus sering-sering aja buat cari informasi ya. Yang penting kita nggak pernah boleh atau manipulasi dari orang lain. ini kan pelajaran di sini tuh kalau kita masih awam nih Mbak. Menurut banyak itu ada nggak sih cara simpel buat bedain mana orang yang benar-benar sama kita, atau yang lebih booming, atau manipulasi kita? Caranya sebenarnya banget. Yang pertama tetap bisa dalam diri kita ya, kita apakah kira-kira kita bisa membedakan hal tersebut atau tidak, itu kelihatan banget. Yang pertama dari kata-kata. Kalau misalnya kamu berbicara sama orang itu dan dikasih kata-kata yang tidak pantas, atau misalnya aku tertarik sama kamu, aku suka sama kamu di first time atau first meet ya, itu udah pasti grooming. Habis itu kalau misalnya kalian itu bicara, itu cuma nyebutin salah kalian aja, jadi punya kategorisnya menang sendiri gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalian lagi bicara, itu malah lagi di topik yang lain. Jadi kita sedang membahas masalah tentang yang diberi sama kita ya, masalah ini, dan mereka malah nunjukin kamu, setelah itu malah mengalihkan topik. Itu juga termasuk grooming, karena itu permainan mereka gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kan banyak banget nih Mbak, isu sekarang itu remaja itu sudah terjebak dalam situasi begini. Untuk Mbaknya itu apa sih hal yang paling penting yang perlu mereka lakukan supaya berani bicara dan mencari bantuan? Oke, kalau cari bantuan itu banyak banget ya. Kalau misalnya kalian itu sudah sadar kalau kalian dengan grooming dan kalian itu langsung dari bilang kesalahannya, kalau aku tuh udah sadar kalau ternyata aku masuk permainan kamu, ya itu udah hebat banget ya. Tapi kalau memang benar-benar udah sadar dan tidak dari bilang ke pelaku, itu alangkah baiknya ya cerita ke orang tua atau teman dulu aja gitu. Nanti biar bicarakan solusi, atau mungkin nanti temannya yang berbicara, atau nanti orang tuanya yang berbicara untuk meninggalkan itu. Karena kalau kita udah kena grooming itu pasti akan selalu merasa bersalah dan selalu merasa tidak cukup terhadap orang tersebut. Padahal sebenarnya kita itu tidak wajib pasti itu ke orang lain atau ke pelaku gitu. Kita akan merasa bersalah, terus tidak nyaman, atau tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman, saat kita terjebak dalam situasi begini itu, nah sebaiknya mungkin kita itu jangan terlalu merasa bersalah atau terpojokkan. Nah, kita cerita dulu ke teman-teman yang lainnya. Mungkin Mbak Saskia, Bapak ini udah haus, kayaknya ada ini juga diminum, Pak Saskia bisa. Ini nggak apa-apa, tak minum. Nggak apa-apa, Terima kasih ya. Boleh Saskia, zaman. Sudah disebut banyak kayaknya. Ini untuk kita sajikan juga. Kami tidak sebab menegak remaja yang menganggap pernikahan dini itu jalan ninja buat keluar dari masalah keluarga atau ekonomi. Padahal realitanya gimana tuh Mbak kira-kira? Realitanya sih 50-50 ya, karena pernikahan dini itu disebabkan dengan faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor keluarga, terus ada faktor juga atau kehamilan tidak diinginkan, atau kita biasanya sebut itu kecelakaan gitu. Kalau faktor ekonomi sendiri itu kadang orang tua itu mikirnya gini, aku kekurangan secara finansial, aku kayak anak orang itu dia biar dari urus gitu, aku terlepas tanggung jawab, jadi nggak perlu biayain. Nah itu adalah sebenarnya pikiran yang salah ya, karena itu bukan jalan ninja yang terbaik gitu. Sebenarnya tidak ada solusi untuk hal tersebut ya, atau tidak ada disebut janjian itu tidak ada, karena memang ada hal buruknya atau dampak buruknya itu lebih banyak daripada hal positif, kan tidak ada hal positifnya gitu. Terus kalau dari faktor keluarga sendiri, kan orang-orang zaman dulu itu banyak yang menikahkan anaknya di saat umur 13 tahun, 15 tahun, masih remaja
sekali ya, karena umur 15 tahun itu udah cukup buat pernikahan. Padahal enggak. Kalau remaja itu tumbuh lahirnya itu sampai 19 tahun itu udah mulai lahir. Tapi kalau udah benar-benar matang, udah benar-benar siap untuk menjalankan pernikahan, itu 21 tahun gitu. Karena 15 tahun udah menikah itu otomatis mentalnya pun belum siap, gitu, mental belum siap, fisiknya pun untuk mengandung itu juga belum siap. Jadi kenapa mereka yang kecelakaan saat umur 15, 16 itu banyak yang ada sakit kepada bayinya kayak stunting, terus ada penyakit kronis lain kayak gitu. Karena memang dari diri ibunya itu pun belum siap gitu. Kalau KTP kecelakaan, nah ini itu paling sering aku temuin di zaman ini ya. Apalagi kan anak-anak SMP, itu aku pernah ketemu kasus. Ada teman cerita kalau tangan itu masih SMP, umurnya 12 atau 13 tahun itu udah hamil. Nah hamilnya itu karena dia nggak tahu kalau hal itu akan hamil. Jadi mereka tuh pure nggak ngerti kalau ternyata aku ngelakuin ini itu hamil dan menjadi secara dan gitu. Akhirnya dia 13 tahun dia mengandung dan melahirkan, tapi dengan resiko bayi stunting gitu, atau banyak gejala penyakit gitu. Ini juga kayak anemia kayak gitu, terus kandungannya itu juga kering air bayinya kayak gitu. Nah itu belum siap banget 13 tahun gitu, tapi tetap dinikahin karena tidak ada solusi yang mereka pikirkan kecuali menikahkan gitu. Dari situ tidak bertanggung jawab. Nah itu kalau yang lainnya mungkin umur 16 tahun itu mereka tahu kalau hal itu bisa menyebabkan kehamilan, tapi mereka tetap lakukan dengan alasan ya pengen aja gitu. Kamu tahu kan kalau misalnya ikan asin dikasih ke kucingnya, dia pasti kan bener-bener itu udah perumpamaan aja gitu. Dan kalau di Karanganyar sendiri, kalau Balikan sendiri itu setiap tahunnya itu angkanya meningkat pernikahan sendiri karena KTP ataupun karena faktor ekonomi, faktor keluarga juga. Ini sangat miris banget ya. Karena dispensasi menikah itu kan 19 tahun kalau dispensasi dari KUA. Tapi kalau memang benar-benar umur yang matang, mental yang matang, itu 21 tahun cewek itu baru bisa memulai hidup tidak ini. Karena yang pertama tadi, bayinya nanti bisa jadi stunting, terus keguguran, kalau melahirkan amit-amit dia nanti ada yang meninggal, nah kayak gitu. Itu sangat amat berbahaya. Banyak banget sih sebenarnya kasus-kasus kayak gitu yang aku temuin, apalagi di daerah-daerah yang memang sudah pernah terjangkau dan aku minta data itu banyak sekali, hampir 1 tahun itu ada 12. Jadi teman-teman untuk bisa menikah ya waktu itu sekitaran 19 sampai 25 ya Mbak? Ya kalau dari KUA itu 19 tahun sudah dapat dispensasi menikah. Tapi kalau misalnya dari Kemendagri atau BKKBN itu yang benar-benar labil, yang benar-benar matang itu 21 cewek, 25 untuk laki-laki gitu, karena dia dinilai dari fisiknya, emosinya itu sudah pas untuk menjalankan pernikahan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin umurnya masih sekitar 15 atau 18 tahun, jangan keberhentikan dulu teman-teman, bisa cari pekerjaan dulu, jangan keberhentikan. Ya, kita harus fokus sekolah dulu, karena saya itu masih sekolah, gitu ya. SMP itu kita harus sekolah dulu, menikah nanti ya. Bikin aja, apa tuh masih dapat banyak uang ini baru mikir. Nah, apa sih dampak pernikahan itu bagi orang tua dari bayi? Kalau pernikahan jadi dampak itu banyak banget ya. Pertama itu ada dampak psikologisnya, itu mentalnya itu udah pasti hancur banget ya. Apalagi kalau itu yang tidak diinginkan oleh korban, itu pasti bakalan sakit banget. Dia itu merasa lebih malu kalau mau keluar rumah, terus habis itu merasa tertekan, terus bawanya pengen aja karena memang ini bukan situasi yang saya inginkan. Tapi saya sudah terlanjur masuk ke orang itu, jadi ya udah apa yang harus kita
misalnya dari dampak sosialnya itu ada, kalau misalnya nih ada tetangga kita yang pernikahan dini, itu pasti tetangga itu pasti sulit kan, dan bersipin itu ada salah satu dampaknya, kita akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena dinilai orang yang melakukan pernikahan dini itu adalah hal yang buruk gitu. Walaupun aspeknya mungkin dari ekonomi, dari keluarga, di luar KTP gitu ya. Kalau dampak dari pembelajaran dan sebagainya nih, mereka pasti akan meninggalkan pelajaran sehingga mereka akan kekurangan ilmu untuk menjadi ibu yang baik atau menjadi ayah yang baik, itu memberikan dukungan emosional atau dukungan yang lainnya kepada anak yang akan dilahirkan gitu. Kalau dari anaknya ya atau calon bayinya itu sebenarnya lebih tinggi juga resikonya, karena resiko bayi yang melahirkan karena pernikahan dini itu resiko stuntingnya sangat tinggi, karena mungkin tidak ada persiapan terlebih dahulu. Dari remaja itu kita harus persiapkan juga, kayak misalnya minum tablet tambah darah setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu juga sangat mencegah stunting gitu. Terus habis itu kalau misalnya si ibunya ini tidak sering mengkonsumsi vitamin atau tablet tambah darah itu atau asam folat, itu akan menyebabkan bayinya cacat gitu. Kalau juga terlalu sering diurusin, terus bayinya kalau misalnya nanti lahir itu terkadang ada gangguan dari segi pikirannya ataupun fisiknya, sulit berkembang dari yang lainnya. Kan sekarang itu pacaran itu banyak banget mbak, macam-macamnya. Mbak juga itu mungkin aku pergi dari rumah terus udah pacaran sendiri, itu kan mbak itu pacaran saya itu bebas atau memang beneran ada caranya, terutama gimana sih cara ngomong enggak kalau pacaran kita sudah mulai kita yang enggak seperti itu. Kalau pacaran saya di zaman sekarang itu memang kita agak ragu ya sama statement tersebut, karena di zaman sekarang nih banyak banget di TikTok itu udah ada kasus selingkuh, kasus kayak gini kan banyak banget ya di TikTok ya. Sebenarnya pacaran saya itu memang beradanya gitu, tapi memang ya kita tidak tahu aja ya hubungan seseorang itu seperti apa. Tapi pacaran saya itu bukan berarti pacaran yang tidak ada konflik atau tidak ada masalah apapun gitu ya. Yang pastinya pacaran saya adalah tetap memiliki konflik ya kan. Pastinya kan kita nggak mungkin selalu sejalan sama orang atau pasangan tersebut gitu kan. Yang pastinya adalah mempunyai alat yang bagus atau cara yang bagus untuk menyelesaikan masalah gitu. Terus kalau misalnya egois gitu kan, kita bisa saling mengalah aja, karena kita pasti tahu kalau pacaran itu udah masa-masa yang di atas lama ya, atau matang itu udah pasti mereka tahu cara mengatasi hal tersebut. Sebab pacaran itu memang benar adanya, tapi memang sulit diciptakan saja karena dua pikiran akan dijadikan satu. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sini ada yang masih pacaran nih. Nah, itu sebenarnya untuk menciptakan suatu hubungan yang baik untuk pacaran itu sebenarnya sedikit susah teman-teman, karena itu dua ego dari manusia itu harus saling satukan. Itu susah gitu ya. Maksudnya itu sebenarnya disitunya teman-teman. Dan kita sudah mau sampai di penghujung acara ini, Mbak. Ya. Berasa ya, Mbak ya? Berasa. Menurut Mbak Saskia sebagai duta genre, apa pesan penutup yang ingin Mbak sampaikan kepada remaja-remaja atau teman-teman yang di luar sana yang tidak ingin terjerumus ke dalam perbuatan atau pergaulan bebas? Banyak banget ya kalau usaha temennya itu, yang pastinya kalian harus menjaga diri kalian, apalagi yang perempuan itu masih lebih lihat dampaknya, atau kebanyakan itu pasti akan lebih bicaranya lebih kelihatan gitu kan, kayak kehamilan itu KTP gitu ya. Terus habis itu banyak lagi sih sebenarnya ya, kita harus tetap waspada juga, jangan mudah terbawa arus ya, jangan ikut-ikutan, jangan selingkuh. Makanya harus bedain homo yang baik atau homo yang benar. Kayak homo yang baik ini misalnya ada perpustakaan yang baru saja dibuka, nah mungkin kalian homo aja ke perpustakaan itu daripada kalian ikut-ikutan acara-acara lain yang tidak pantas atau tidak layak untuk dilindungi.
melakukan hal-hal positif saja gitu. Dan juga pernikahan dini itu tidak menjadi jalan yang baik, tapi memang itu adalah salah satu solusi yang tidak cukup baik untuk bisa kita lakukan gitu. Mereka yang masih terlibat pernikahan dini atau KPT gitu. Setelah itu kalau yang lainnya sih kita harus rajin untuk belajar, dan juga kita harus rajin-rajin aja cerita ke orang tua, jangan memendam apa-apa sendiri. Kalau ke orang tua, teman juga bisa, terus habis itu ke kamu juga bisa, atau ke website lain juga pasti bisa gitu. Nah, jadi seperti teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki masalah terkait masalah pajak atau pernikahan dini cenderung itu bisa mencari-cari di internet atau mungkin bisa di webnya dulu katanya gitu. Nah, sebelum menutup podcast kali itu kita harus sebenarnya juga Terus saya datang dulu belum. jadi wadahnya itu seperti ini Mbak, kalau setelah bilang Oscar itu from thought to insight ya seperti itu. Aku coba dulu ya. Apa yang bilang Mbak? Iya. Oscar From thought to insight. Nah, sini Mbak. Oke, sekarang kita bareng-bareng nih Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oscar from thought to insight. Nah, terasa nih dan dapat di penghujung acara. Mari kita tepuk tangan berikan meriah untuk narasumber kita. Sebelum menutup acara, saya sebagai host mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih untuk semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk banyak sekali yang sudah di. Terima satu yang kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang sengaja tidak sengaja. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.